MG listeners, lalu bagaimana perkembangan pencarian penumpang KM Ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Pulau Pamantauang, Kecamatan Liukang, Kalmas, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan? Untuk informasi selengkapnya kita akan berbincang langsung dengan jurnalis Media Group Sabda Role dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Sabda Role. Selamat Apakah pagi, Anda bisa? Mercy. Baik Sabda. Bagaimana update terkini pencarian penumpang KM Ladang Pertiwi di hari kelima, Sabda? Ya, Mercy, hari ini merupakan hari keempat pencarian korban atau penumpang KM Ladang Pertiwi yang masih dinyatakan hilang. Dan memang hingga saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian. Dan hingga hari ketiga kemarin, jumlah korban yang selamat dan sudah berhasil dievakuasi ini sebanyak 31 penumpang dari 42 daftar manifest penumpang KM Ladang Pertiwi. Ini artinya masih ada 11 orang ini yang masih dinyatakan hilang dan masih dalam upaya pencarian. Kemudian berdasarkan juga informasi yang kami peroleh dari Kepala Basarnas Sulsel, Bapak Junaidi, 31 penumpang yang selamat ini dalam kondisi baik, namun memang sebagian besar masih mengalami trauma seperti itu. Dan di hari ketiga kemarin pencarian, tim SAR gabungan memperluas area pencarian hingga 20 nautical mile yang sebelumnya hanya 15 nautical mile. Dan informasinya juga hari ini titik pencarian juga akan bertambah sebanyak 5 nautical mile, yakni 25 nautical mile di perairan Selat Makassar. Pihak Basarnas juga memastikan ini tidak ada kendala dalam pencarian, di mana memang kondisi cuaca saat ini di Selat Makassar bagus dengan ketinggian gelombang ini 0,5 meter, kemudian dengan kondisi angin tidak terlalu kencang dan juga sama halnya dengan kondisi arus laut seperti itu. Pantauan kami, Basarnas Sulsel ini sudah mendirikan satu posko informasi atau krisis center di Pelabuhan Soltere, tempat KM Ladang Pertiwi ini diberangkatkan menuju ke Pulau Pamantauang di Kecamatan Liukang, Kalmas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Kabupaten Pangkep. Selain posko Basarnas, Mercy, dari pantauan kami juga ada satu posko yang didirikan oleh DPI Polda Sulawesi Selatan, yakni posko antemortem yang berada di tempat di depan Polsek kawasan Pelabuhan Soltere sebagai antisipasi jika ada korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Namun memang hingga sore kemarin informasi terakhir yang kami dapatkan belum ada keluarga korban yang menyerahkan data antemortem ke tim DPI, karena memang tentu saja keluarga masih berharap seluruh penumpang ini, utamanya yang 11 yang masih dinyatakan hilang, ini ditemukan dalam keadaan selamat seperti itu. Berdasarkan juga informasi yang kami peroleh dari Basarnas Sulsel, ini untuk dugaan sementara penyebab KM Ladang Pertiwi ini tenggelam karena kekurangan BBM dan juga blackout. Kemudian kapal ini dihantam gelombang tinggi sekitar 2-4 meter yang menyebabkan kapal terbalik kemudian juga tenggelam seperti itu, Mercy. Baik, Sabda, tadi Anda sebutkan dari 42 penumpang KM Ladang Pertiwi, 31 sudah ditemukan dan 11 lainnya masih dalam proses pencarian. Sejauh ini berapa kapal yang diterjunkan untuk proses pencarian, Sabda? Ya, hingga di hari ketiga kemarin informasi dari Basarnas Sulsel dalam upaya pencarian 11 orang yang masih hilang ini, tim SAR gabungan menerjunkan sebanyak 16 kapal. Baik itu kapal laut dari Basarnas, kemudian dari TNI Angkatan Laut, Polda Sulsel, hingga juga dibantu oleh sejumlah kapal nelayan. Selain kapal laut, juga diterjunkan helikopter untuk melakukan pencarian lewat udara. Ini helikopter milik TNI Angkatan Udara. Namun untuk hari ini akan ditambah sekitar 2 kapal, salah satunya yakni kapal milik Bakamla yang akan terjun langsung untuk membantu tim SAR gabungan dalam upaya pencarian 11 korban yang masih dinyatakan hilang. Mercy. Baik, Sabda, bagaimana pemilik kapal motor Ladang Pertiwi saat ini? Apakah sudah ada pemeriksaan dari pihak kepolisian? Ya, untuk pemilik kapal dan juga nahkoda serta ABK, Mercy memang ikut serta dalam
KM Ladang Pertiwi pada saat tenggelam. Dan kemarin ini KN Kamajaya, kapal milik Basarnas, ini langsung menjemput nahkoda dan juga ABK dari KM Ladang Pertiwi menuju ke Makassar untuk kemudian dimintai keterangan seperti itu. Dan kemarin KN Kamajaya ini merapat di pelabuhan Makassar sekitar pukul 22:15 waktu Indonesia Tengah dengan membawa 4 orang, 2 juragan kapal dan juga ABK serta 2 orang lainnya pemilik kapal serta kepala desa di Pulau Pamantauan. 4 orang ini masing-masing 2 orang korban, 1 anak buah kapal bernama Mahfud serta nahkoda kapal atau juragan bernama Supriyadi. Kemudian pihak Basarnas ini sudah menyerahkan juragan dan juga ABK kapal ini kepada pihak Polda Sulawesi Selatan. Dan Mercy, saya informasikan saat ini saya berada di atas kapal KN Kamajaya milik Basarnas. Saya tengah menunggu ini konferensi pers yang akan dilakukan oleh Basarnas, kemudian juga Polda Sulawesi Selatan terkait dengan penyebab kemudian jumlah manifestasi dari KM Ladang Pertiwi, kemudian juga jumlah korban dan juga jumlah penumpang yang masih dinyatakan hilang karena kapal KM Kamajaya ini Mercy bukan kapal penumpang. Dan dari keterangan dari pihak Syah Bandar Pelabuhan Sautere Kota Makassar, ini kapal tersebut merupakan kapal perikanan dan bukan diperuntukkan untuk kapal barang, apalagi membawa material, dan ditegaskan bahwa bukan untuk mengangkut penumpang. Maka dari itu memang kemarin sempat terjadi kesimpang siuran terkait dengan jumlah penumpang KM Ladang Pertiwi yang berasal dari Pamantauan dari menuju ke Pulau Pamantauan. Kami masih menunggu konferensi pers yang akan dilakukan oleh Basarnas dan juga Polda Sulawesi Selatan. Namun saya bisa memastikan bahwa saat ini pemilik kapal, juragan kapal dan juga ABK KM Ladang Pertiwi ini sudah berada di Polda Sulawesi Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Seperti itu, Mercy. Terima kasih untuk informasinya, Sabda Roleh. Hati-hati dan selamat kembali bertugas. Ya. Terima kasih.